Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah genosida terhadap mukminin pengikut Nabi Isa alaihi salam oleh para pemeluk Yahudi yang terjadi di kota Najran Yaman dan diabadikan dalam Al-Quran. Surat Al-Buruj, ayat 4. Para pembantainya adalah Raja Dzunawas bersama pembesar dan prajuritnya. Mereka menyaksikan dan menikmati tontonan pembantaian tersebut sambil duduk bersama dan tertawa bersama. Peristiwa pembantaian ini terjadi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu alaihi salam lahir. Kisah ini terdapat di dalam Sahih Muslim jilid 4 hadits nomor 2005. Dari Syuhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada seorang raja yang hidup sebelum kalian. Dia mempunyai seorang tukang sihir. Tatkala tukang sihir tersebut usianya telah tua renta, dia berkata kepada sang raja, 'Sesungguhnya aku telah tua, maka kirimkanlah seorang pemuda kepadaku untuk aku ajari sihir.' Maka dikirimlah seorang pemuda kepadanya untuk diajari sihir. Dalam kelanjutan kisah disebutkan bahwa pemuda tersebut dalam satu perjalanannya bertemu dengan seorang rahib, lalu dia berhenti di tempat rahib itu dan mendengarkan penuturannya. Si pemuda merasa tertarik dengan sang rahib. Akhirnya setiap kali berangkat ke tukang sihir dia selalu mampir di tempat si rahib. Si rahib berkata, 'Kalau kamu takut terhadap tukang sihir, maka katakan, keluargaku telah menahanku untuk berangkat. Dan kalau kamu khawatir terhadap keluargamu maka katakan, tukang sihir telah menahanku untuk pulang.' Dalam suatu perjalanan, si pemuda melihat seekor binatang yang sangat besar, dan sedang menghalangi orang banyak. Maka berkatalah pemuda itu, 'Pada hari ini aku akan mengetahui apakah tukang sihir yang lebih utama ataukah sang rahib.' Kemudian pemuda itu berkata dalam hatinya, 'Ya Allah, kalau apa yang disampaikan rahib lebih engkau cintai daripada yang diajarkan tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga tidak mengganggu orang.' Pemuda tersebut lalu melempar binatang tersebut sehingga mati. Maka orang-orang pun dapat lewat lagi dengan aman. Dia lalu menceritakan peristiwa tersebut kepada sang rahib. Maka rahib pun berkata, 'Wahai anakku, sekarang engkau lebih utama daripada diriku, engkau telah mencapai derajat yang aku impikan, dan sesungguhnya kelak engkau akan menghadapi ujian. Jika ujian itu datang maka janganlah engkau menunjukkan tentang diriku.' Disebutkan bahwa pemuda tersebut mampu mengobati segala macam penyakit, buta, tuli, dan berbagai jenis penyakit yang beraneka ragam. Suatu ketika salah seorang penasehat raja yang buta kedua matanya mendengar tentang pemuda itu. Dia menyiapkan hadiah yang sangat banyak untuk pemuda tersebut. Dia pun berkata, 'Semua hadiah ini untukmu, jika engkau dapat menyembuhkanku.' Lantas pemuda itu menjawab, 'Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepadanya dan Dia akan menyembuhkan engkau.' Maka orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas kehendak Allah dia akhirnya sembuh dari kebutaan.